Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Frank Lampard sebut Giroud dan Silva bisa jadi panutan di Chelsea. Kehadiran pemain senior dan berpengalaman dalam sebuah klub sepak bola tentu akan sangat penting bagi perkembangan klub. Serta para pemain senior ini bisa menjadi teladan dan pemberi semangat bagi rekan-rekan setimnya yang lebih muda. Oleh karenanya, pelatih Chelsea Frank Lampard pun menyadari pentingnya memiliki pemain senior dalam skuadnya. Seperti ketika ditanya The Athletic mengenai seberapa penting bantuan dari para pemain senior Chelsea, Lampard menegaskan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sang juru taktik The Blues juga menambahkan bahwa keduanya adalah sosok yang patut dijadikan panutan. Di ruang ganti pun, Lampard berkata bahwa ia bisa mengandalkan pemain seperti pemain asal Prancis itu untuk memotivasi rekan-rekan setimnya. Selain Giroud, juru taktik 42 tahun mengatakan bahwa Thiago Silva juga bisa diandalkan. Menurutnya, Silva selalu semangat dan bekerja keras untuk menjadi yang terbaik meski ia terkendala bahasa di Chelsea. Mourinho disebut tak suka berhadapan dengan Lampard. Chelsea akan bentrok dengan Tottenham Hotspur pada pertandingan paling dinanti di game week ke-10 Liga Premier Inggris mendatang. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan berikutnya bagi Frank Lampard dan Jose Mourinho sebagai pelatih. Mantan kiper Tottenham Paul Robinson pun ikut antusias jelang laga ini. Seperti dilansir dari laman Goal, Robinson tak hanya menyambut pertemuan Chelsea dengan Tottenham, tapi juga pertemuan antara Lampard melawan Mourinho. Mantan kiper Tottenham itu menuturkan bahwa ia selalu mengikuti pertandingan yang mempertemukan keduanya. Ia menilai bahwa ada sedikit ketegangan antara Lampard dan Mourinho di pinggir lapangan. Disebabkan posisi Lampard sekarang adalah sebagai pelatih, bukan murid ataupun anak didik Mourinho seperti dulu. Robinson menilai bahwa inilah yang ingin ditunjukkan Lampard setiap kali ia berhadapan dengan Mourinho. Tapi, ex-kiper Tottenham itu berpendapat bahwa ia tak yakin Mourinho menyukai apa yang dilakukan sang juru taktik The Blues tersebut. Lampard isyaratkan kontrak baru untuk Thiago Silva. Frank Lampard melakukan belanja besar-besaran pada musim panas kemarin untuk menambah kekuatan Chelsea asuhannya. Salah satu pemain yang ia datangkan adalah bek veteran Brazil, Thiago Silva. Juru taktik The Blues pernah memberikan pujian kepada Silva dengan menyebutnya sebagai salah satu defender papan atas Premier League. Ia bahkan tak ragu menyejajarkan Silva dengan nama-nama seperti Virgil van Dijk dan Vincent Kompany. Lampard senang atas performanya dan berharap agar Silva terus melanjutkan karirnya di Stamford Bridge. Seperti dikutip dari Evening Standard, Lampard mengaku telah melihat kabar perpanjangan kontrak Silva. Juru taktik 42 tahun itu menambahkan bahwa kontrak baru tersebut adalah sesuatu yang kini tengah dikerjakan oleh The Blues dan Silva layak mendapat perpanjangan kontrak itu. Evening Standard mengabarkan bahwa bek asal Brazil ingin mengamankan tempat di skuad timnas Brazil pada Piala Dunia 2022 mendatang. Jadi, kemungkinan besar ia akan bertahan di Chelsea semusim lagi guna mendapat menit bermain. Frank Lampard ungkap hubungan terbarunya dengan Roman Abramovich. Sebelum kembali ke Chelsea sebagai pelatih, Frank Lampard pernah memperkuat tim asal London itu sebagai pemain. Ia pertama kali tiba di Stamford Bridge pada tahun 2001 silam.
Sebagai mantan pemain, Lampard tentu tahu betul sosok pemilik klub, Roman Abramovich. Dengan itu ia menggambarkan hubungan terbarunya dengan pengusaha Rusia tersebut. Frank Lampard datang ke Chelsea pada tahun 2019 silam setelah sebelumnya menjadi pelatih Derby County. Sebagai orang yang menghabiskan hampir separuh umurnya untuk memperkuat Chelsea, Lampard tentu punya hubungan khusus dengan Abramovich. Tapi ia mengungkapkan bahwa hubungannya dengan sang pemilik Chelsea tak sedekat dulu. Ketika diminta menangani Chelsea, Lampard mengatakan kepada The Athletic bahwa bukan Abramovich yang menghubunginya, melainkan Direktur Olahraga itu Plus, Marina Granovskaya yang menghubunginya. Proses kepindahan Lampard ke Chelsea sebagai pelatih anyar mereka akhirnya terrealisasi. Lampard kemudian mengatakan bahwa ia bertemu Abramovich pada sesi pramusim pertamanya sebagai pelatih The Blues. Pria Rusia itu tersenyum lebar, tapi Lampard mengaku hanya disambut dengan jabat tangan oleh Abramovich, bukannya pelukan. Sejak pertemuan pertama itu, Lampard menuturkan bahwa hubungannya dengan Abramovich tak lagi benar-benar dekat. Abramovich bahkan tak menyaksikan Chelsea berlaga sejak final Europa League 2019 dan kembali hadir di laga kontra Krasnodar di Liga Champions lalu. Melalui Marina Granovskaya pula, Lampard dapat bertukar pikir dengan Abramovich mengenai permainan dan hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan dalam timnya. Secara teori, hubungan Lampard dan Abramovich memang tak begitu dekat lagi. Namun, Lampard masih merasakan dukungan Abramovich dari jauh. Di bawah asuhan Lampard, Chelsea sendiri tampil begitu impresif di musim 2020-2021 ini. Mereka kini tak terkalahkan dalam 10 laga beruntun dan selalu menang di 6 pertandingan terakhirnya. Agen Alaba rencanakan transfer kliennya ke Chelsea. Masa depan David Alaba bersama juara bertahan Bundesliga, Bayern Munchen semakin tak menentu setelah sang pemain menolak perpanjangan kontrak. Seperti dikabarkan jurnalis Bild, Christian Falk, agen Alaba Pini Zahavi kini tengah mencarikan klub baru untuk kliennya. Sejumlah klub seperti Liverpool, Manchester City, PSG hingga Real Madrid dikabarkan berminat. Namun menurut Falk, Zahavi akan mulai pembicaraan dengan Chelsea. Falk mengatakan bahwa Zahavi kini tinggal di London dan punya banyak kenalan di Chelsea. Untuk itu, Zahavi dikabarkan tengah berusaha menjalin kesepakatan transfer pada pemain umur 28 tahun itu menuju Stamford Bridge. Sejatinya, Zahavi telah menetapkan PSG sebagai opsi utama bagi Alaba. Tapi sang pemain dikabarkan tak begitu ingin pindah ke sana. David Alaba sendiri diketahui memiliki kontrak yang akan berakhir pada penghujung musim 2020-2021 ini. Ia telah menolak semua tawaran kontrak baru dari Bayern. Artinya, Alaba akan tersedia secara gratis pada akhir musim nanti. Jadi saingan di timnas, Alexander Arnold puji Reece James. Bek kanan Chelsea, Reece James kini mengalami perkembangan karir yang begitu pesat bersama Chelsea. Tak cuma menjadi andalan klub, James kini telah mendapat kesempatan untuk memperkuat timnas Inggris. Atas kesuksesannya tersebut, James kini mendapat pujian dari kompatriotnya, Trent Alexander-Arnold. Dikutip dari laman Evening Standard, Alexander-Arnold memuji penampilan James dan mengingat penampilan impresif kompatriotnya bersama tim junior Chelsea dulu. Di usia yang masih muda, pemain Liverpool itu menilai bahwa James punya bakat dan potensi. Ia juga menyebut bahwa James beruntung bisa tampil bersama tim seperti Chelsea. Dalam skuad timnas Inggris, ada banyak pemain yang berposisi sebagai bek kanan, tapi pemain 22 tahun tersebut menilai bahwa James adalah saingan utamanya. Alexander-Arnold menjelaskan bahwa ia dan James akan bersaing untuk posisi bek kanan. Tapi Alexander-Arnold berpendapat bahwa persaingan itu akan membuat tim dan pemain tampil semakin baik. Meski idolakan pemain Brazil, Havertz tak mau menjadi sepertinya. Sebagai seorang legenda sepak bola, Ronaldinho tentu menjadi idola bagi banyak orang, tak terkecuali bagi para pesepak bola muda.
Gelandang Chelsea Kai Havertz pun juga mengidolakan bintang Brazil tersebut, tapi ia mengaku tak mau menjadi bintang pertunjukan seperti Ronaldinho dahulu. Melalui laman web resmi klub seperti dikutip dari Goal, Havertz menuturkan bahwa ia suka menonton aksi-aksi Ronaldinho di masa lalu. Meski suka menonton segala aksi Ronaldinho, Havertz menyebut bahwa ia tak mau menjadi seperti idolanya tersebut. Menurutnya, ia tak mau seperti Ronaldinho karena ia tak punya banyak skill seperti legenda Brazil itu. Dalam sesi wawancara yang sama, pemain asal Jerman itu juga mengatakan bahwa dirinya suka menerapkan beberapa skill yang ia pelajari melalui media sosial saat berlaga maupun berlatih. Salah satu skill favoritnya adalah step over. Meski menyukai step over, Havertz tak menggunakannya sesering Neymar atau para pemain lain, meski ia pikir itu adalah skill yang efektif. Lampard akui sempat ragu jadi pelatih Chelsea. Setelah meraih beragam kesuksesan sebagai pemain Chelsea, Frank Lampard kini telah kembali ke mantan klubnya sebagai pelatih. Menangani tim yang sudah dibela bertahun-tahun pastinya menjadi pekerjaan impian bagi Lampard. Namun, Lampard mengungkapkan bahwa dirinya sempat ragu mengambil tawaran sebagai pelatih Chelsea. Kepada The Athletic, seperti dikutip dari Goal, Lampard mengatakan bahwa Chelsea adalah klubnya dan ia akan selalu tertarik jika ada tawaran dari mantan klubnya itu. Ia juga tak tahu kapan akan ada peluang emas lagi untuk melatih Chelsea. Sang juru taktik asal Inggris itu akhirnya menyetujui tawaran dari The Blues meski ia merasa berat hati meninggalkan Derby County. Di The Reims, Lampard mengungkapkan bahwa dirinya tak akan merasakan tekanan yang hebat ketika klub tak mendapat hasil baik. Tapi di London Biru, ia tahu bahwa ketika klub mendatangkannya, para penggemar pasti berharap banyak darinya. Oleh karena itu, jika klub tampil buruk, maka Lampard bisa langsung dicap buruk pula oleh para penggemar. Meski sempat ragu mengambil pekerjaan sebagai pelatih Chelsea, Lampard kini telah membuktikan bahwa dirinya layak menjadi pelatih klub asal London tersebut. Ia membawa The Blues finish di urutan 4 besar klasemen akhir musim 2019-2020. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!